Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. 1 jam kemudian, Li Longsing berhenti menjalankan kitab kekacauan. Dia melakukan apa yang dikatakan senior misterius itu. Setelah dekat dengan Tan Qian, dia langsung menjalankan kitab kekacauan selama 10 minggu. Sebut saja sehari. Bang, ada ledakan lain di tubuh Li Longsing, menembus kemacetan kultivasinya, dan langsung memasuki lapisan ke-8 alam Hautian. Hanya satu perawatan pribadi yang membuat Li Longsing langsung meningkatkan 2 alam kecil. Haha, fisik wanita ini benar-benar melawan langit. Li Longsing tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dan menemukan bahwa Tan Qian benar-benar bintang keberuntungannya. Jika Anda pergi berlatih sendiri, Anda tidak akan dapat melangkah ke surga ke-8 jika Anda tidak memiliki 10 hari atau lebih. Selain itu, pil yang tak terhitung jumlahnya harus dihabiskan. Tapi sekarang, semua ini selesai dalam waktu hampir 2 jam. Indera spiritual Li Longsing memasuki Danhai. Saya melihat bentuk saya yang belum sempurna, dunia Danhai yang hebat, tanah yang awalnya abu-abu dan kering dengan retakan, tetapi sekarang mulai sembuh perlahan, dan tumbuh bibit hijau kecil. Saya tidak tahu apakah bibit hijau ini adalah gulma atau harta surga dan bumi. Gumpalan warna keberuntungan yang terlihat dengan mata telanjang di atas bibit hijau. Li Longsing menarik pandangan batinnya dan menatap Tan Qian di sampingnya. Saat ini, matanya masih terpejam, wajahnya yang cantik merona, menunjukkan kecantikan yang tiada taraf. Alangkah baiknya jika aku benar-benar bisa berteman dengannya. Li Longsing berpikir dalam hati. Rak, Li Longsing mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa memikirkannya? Jika aku benar-benar melakukan ini, bukankah aku akan menjadi binatang buas? Tapi melihat putri tidur yang murni, lincah, dan bersinar di depannya, jika dia tidak melakukan sesuatu, bukankah dia lebih buruk dari binatang buas? Memikirkan hal ini, Li Longsing diam-diam mencium bibirnya, berpikir bahwa dia tidak boleh kalah dengan binatang, dan harus melakukan sesuatu. Jadi dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kecantikan di sebelahnya. Namun, sebelum tangan kanannya mendarat di sasaran, terdengar ledakan keras. Ah! Li Longsing berteriak, seperti disambar petir, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke udara dan terbang keluar dari tempat tidur. Setelah mendarat dengan keras, kulitnya terkoyak, dan matanya penuh dengan bintang emas. Sial, bukankah itu terlalu kejam? Li Longsing melompat dengan marah, menatap putri tidur di ranjang. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa saya telah salah paham. Ternyata perilaku tidak sadar putri tidur yang membuat dirinya terlempar ke udara tadi. Pada saat ini, matanya masih terpejam rapat, dan tidak ada tanda-tanda bangun sama sekali, tetapi ada energi warna-warni dan agung yang terus mengalir keluar dari miliaran pori-porinya. Energi yang kuat pasti telah mencapai kondisi bawaan. Karena kamu tidak sengaja melakukannya, maka aku memaafkanmu. Li Longsing bergumam dengan suara rendah, dan berjalan maju dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ketika saya membantunya sembuh sebelumnya, dia jelas orang biasa, tanpa ada fluktuasi dalam kultivasinya. Mungkinkah karena perlakuan pribadi saya ke dia? Jika ini masalahnya, bukankah itu tidak adil? Dia hanya mengangkat 2 alam kecil, tapi tiba-tiba dia naik ke alam bawaan. Li Longsing tiba-tiba merasa bahwa dia telah terkena 10.000 poin kritis. Apa yang kamu pikirkan? Dia sudah sangat kuat, tapi dia tidak menunjukkannya. Pada saat ini, suara senior misterius itu tiba-tiba muncul di benakku. Bagaimana mungkin? Saya jelas belajar darinya sebelumnya, dan aku tidak sedikit pun merasakan fluktuasi nafas. Li Longsing menggelengkan kepalanya dan membantahnya. Senior misterius itu menjelaskan sambil mencibir, itu karena semua energinya termasuk dalam vena suci 9 yin, dan itu belum terungkap. Fisik seperti apa vena suci 9 yin itu? Li Longsing bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 kapal suci yin, seperti namanya, berarti ada sebanyak 9 meridian utama dalam tubuh, sementara biksu biasa hanya memiliki 1, jadi untuk membuka 9 meridian,
latihan awalnya terutama didasarkan pada akumulasi tuan, tujuannya adalah untuk berhasil membuka 9 meridian utama. Sangat disayangkan bahwa latihan gadis itu pada tahap awal terlalu tidak sabar, sehingga dia menjadi gila, menyebabkan banyak udara dingin menyerang organ dalamnya, dan dia terluka parah dan sekarat. Aku mengerti. Li Longsing tiba-tiba sadar. Tidak heran Tan Saomo pergi untuk mendapatkan pil iblis-iblis ular putih untuk merawat cucunya. Karena pil iblis-iblis ular putih juga terutama didasarkan pada yin dan atribut dingin, Tan Saomo ingin melawan racun dengan racun. Hanya saja, tetap gagal. Dan perawatan pribadi saya adalah menggunakan energi saya yang murni untuk memasuki tubuh Tan Qianqian dan mengeluarkan udara dingin di organ dalamnya. Selain itu, karena kitab kekacauan sangat menentang langit, ia juga dapat menelan dan menyerap yin dan udara dingin dan mengubahnya untuk digunakan sendiri, sehingga basis kultivasinya akan maju pesat, dan dia akan melintasi dua alam kecil dalam satu gerakan. Pada akhirnya, dia masih menghasilkan uang. Lari. Pada saat ini, senior misterius itu tiba-tiba mengingatkanku. Kenapa aku harus lari? Li Longsing tercengang. Senior misterius itu tersenyum, gadis itu akan bangun, jika kamu tidak takut dikejar olehnya dengan pedang sepanjang 80 meter, kamu bisa tetap di sini. Lelucon apa itu? Apakah aku takut padanya? Li Longsing tersenyum menghina. Namun, saat dia selesai berbicara, Li Longsing bergerak dan menghilang tanpa jejak. Sebelum pergi jangan lupa untuk membawa pakaian Anda, kata senior misterius. Berlari ke aula luar, Li Longsing dengan cepat mengenakan jubahnya, lalu dengan tenang membuka pintu dan berjalan keluar. Tuan Li, bagaimana kabar Qianqian? Tan Saomo bergegas maju menemuinya dan bertanya dengan cemas. Kakek wali kota, dia baik-baik saja, jawab Li Longsing sambil tersenyum. Ketika Tan Saomo mendengar ini, dia ingin segera masuk. Tunggu sebentar. Li Longsing dengan cepat memblokirnya, dan berkata dengan senyum malu, Kakek wali kota, saya sarankan Anda untuk mengirim pelayan terlebih dahulu. Kulit Tan Saomo berubah, dan sekarang dia tiba-tiba menyadari, dimengerti. Xiao Yu, pergilah, cuci dan dandani Nona, dan bawa dia keluar menemuiku. Seorang pelayan tampan memasuki ruangan. Li Longsing mengingat kata-kata senior misterius itu, dan merasa bahwa dia harus menghindar untuk saat ini. Jadi dia berkata, Kakek wali kota, bisakah Anda mengatur ruang rahasia yang tenang untuk saya? Saya ingin berlatih. Tan Saomo mengangguk, baiklah, saya mengerti, Anda pasti telah bekerja sangat keras untuk membantu penyembuhan cucu perempuan saya. Li pergi ke ruang rahasia tempat lelaki tua itu berlatih. Dia melambai ke pria berbaju hitam. Tuan Li, tolong. Pria berbaju hitam itu membungkuk dengan hormat. Memasuki ruang rahasia, Li Longsing diam-diam menghela nafas lega. Kali ini, ketika dia berniat mundur langsung ke kompetisi besar para murid keluarga, dia tidak boleh keluar di tengah jalan. Yang paling penting adalah seseorang harus melangkah ke alam Xiantian. Jika tidak, pedang sepanjang 80 meter itu akan jatuh kapan saja. Duduk bersila, Li Longsing menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan berlatih. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak bisa tenang, dan keindahan surgawi itu masih muncul di benak saya dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, Li Longsing menenangkan kegelisahan di hatinya dan secara bertahap memasuki kondisi latihan. Kakek, Tan Qianqian melemparkan dirinya ke pelukan Tan Saomo seperti burung yang melemparkan dirinya ke dalam hutan, air mata mengalir di wajahnya. Cucuku tersayang, apakah kamu baik-baik saja? Tan Saomo juga menangis. Yah, aku baik-baik saja. Tan Qianqian mengangguk dan bertanya, Kakek, apakah kamu menyelamatkanku? Ini, itu. Wajah tua Tan Saomo sedikit berubah, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kakek, ada apa denganmu? Tan Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melepaskan pelukan kakeknya dan menemukan bahwa kakek itu terlihat aneh. Hehe, kakek baik-baik saja. Tan Saomo tertawa canggung, setelah memikirkannya, dia merasa perlu mengatakan yang sebenarnya kepada cucunya. Sebenarnya, bukan kakek yang menyelamatkanmu, tapi seorang pahlawan muda.
Pahlawan muda, siapa itu? Tan Qianqian mengedipkan bulu matanya yang panjang dan indah. Tan Xiaomo berkata dengan lantang, namanya Li Longxing. Apa? Dia, pengemis muda terkenal di kota kita. Sampah tanpa akar spiritual. Bagaimana dia bisa menjadi pahlawan muda? Tan Qianqian sangat tidak percaya. Tan Xiaomo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, cucuku tersayang, kamu salah paham. Faktanya, Tuan Muda Li tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia telah disalahpahami sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah membela diri. Tujuannya untuk menyembunyikan rahasianya. Ini seperti naga potensial di jurang, jika tidak bernyanyi, ia akan terbang ke langit. Tan Qianqian masih bingung. Tan Xiaomo tertawa, terakhir kali kakek pergi ke pegunungan Hengduan untuk berburu siluman ular putih, aku hampir dibunuh oleh binatang jahat itu, dan Tuan Muda Li yang menyelamatkanku. Selain itu, selama bertahun-tahun, Tuan Muda Li menjadi pengemis, tujuannya adalah untuk bersembunyi dan berlatih keras. Tidak peduli seberapa memalukan dan menderitanya, dia akan tetap tenang. Katakan padaku, apakah dia sangat luar biasa? Kata-katanya setengah benar dan setengah salah. Kalimat sebelumnya benar, Li Longxing memang menyelamatkannya di pegunungan Hengduan. Yang terakhir, tentu saja, hanya omong kosong. Setelah selesai berbicara, Tan Xiaomo diam-diam menghela nafas, hei, untuk kalian berdua buatlah cerita yang bagus di masa depan, kakek, aku bahkan tidak ingin wajah lamaku sekarang, tidak mudah untuk kakek. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek, Tan Qianqian berpikir keras. Oke, pergi dan temui ibumu. Dia baru saja pingsan karena kamu. Tan Xiaomo melambaikan tangannya, dia terlalu malu dan terus mengada-ada. Dia juga perlu muka. Baiklah, aku akan menemui ibuku sekarang. Mendengar ibunya pingsan, wajah cantik Tan Qianqian berubah, dan dia buru-buru membawa pembantunya Xiao Yu ke kediaman ibunya. Tan Xiaomo melihat ke arah ruang rahasia dan bergumam, nak, aku telah melakukan semua yang aku bisa. Selanjutnya, terserah Anda. Di ruang rahasia, Li Longxing baru saja bangun dari kultivasinya. Mungkinkah putri tidur itu akan memarahiku? Tidak masalah, kultivasi itu penting. Li Longxing menjabat tangannya dengan santai, dan mengeluarkan kuali di cincin penyimpanan. Ada juga ramuan tingkat pertama yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah di dekatnya. Bab alkimia dalam kitab kekacauan dengan cepat muncul di benaknya. Saat ini dia telah mempelajari dasar-dasar bab alkimia. Sekarang, saatnya untuk latihan nyata. Li Longxing mengulas bab alkimia lagi di benaknya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke alkimia. Perlahan alkimia itu terbang ke udara perlahan, mengirimkan gelombang cahaya putih redup. Vitalitas berubah menjadi api. Menunjuk lagi, kuali berhenti sejenak, dan penutup kuali terbang keluar, dan ada sekelompok api aneh di dalamnya, yang perlahan-lahan menyala. Nah, suhu nyala api ini lumayan. Li Longxing menemukan bahwa efek mengubah vitalitasnya menjadi api berada di luar imajinasi, jauh lebih kuat dari yang dia duga. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa inilah alasan mengapa vitalitasnya yang kacau beberapa kali lebih tinggi daripada vitalitas biasa. Selanjutnya, dia melemparkan ramuan tingkat pertama satu persatu ke dalam kuali. Langkah pertama adalah memurnikan kotoran di ramuan itu. Suara mendesis aneh terdengar, tumbuhan perlahan melunak, dan gumpalan udara hitam samar meluap dari dalam. Pada saat ini, tanaman herba menguap langsung di bawah suhu tinggi, hanya menyisakan beberapa ampas yang berserakan di dalam kuali. Suhunya terlalu tinggi. Li Longxing tidak tertekan, lagi pula, ini adalah alkimia pertamanya, dan beberapa kesalahan tidak bisa dihindari. Dia bukan reinkarnasi dari Master Alkimia Super, dia bisa menguasai semua jenis keterampilan alkimia sejak awal. Butuh waktu 2 jam penuh untuk mengeluarkan semua kotoran dalam lusinan jamu. Semua tumbuhan berubah menjadi bola-bola cairan aneh, tersuspensi di dalam kuali. Langkah kedua adalah memadukan cairan pil. Di bawah kendali indera ketuhanannya, cairan itu mulai perlahan menyatu. Pada saat ini, terdengar suara keras, dan pil cair yang akan menyatu tiba-tiba meledak seperti dewi yang menyebarkan bunga. Itu memercik ke Li Longxing ke seluruh wajahnya. Hei,
Gagal. Li Longsing menghela nafas dan memulai perbaikan kedua lagi. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. 3 hari kemudian, setelah mengalami lusinan kegagalan, Li Longsing akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan pertamanya. Melihat 5 pil Pei Yuan Orde pertama yang jernih dikumpulkan dalam botol batu giok di tangannya, Li Longsing menangis. Akhirnya berhasil. Untungnya, saya mengambil banyak ramuan tingkat pertama dari Dange. Kalau tidak, saya tidak tahan konsumsi alkimia sendirian. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa status alkemis di daratan sangat dihormati. Karena untuk menjadi alkemis yang luar biasa, kerugiannya tidak terukur. Tanpa latar belakang yang cukup dan persediaan bahan yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk berhasil. Seseorang akan mencapai kesuksesan. Seorang pria yang sangat kuat mencapai puncaknya dengan menginjak tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dan seorang alkemis super naik ke puncak dengan menginjak ampas material yang tak terhitung jumlahnya. Li Longsing menyingkirkan botol batu giok itu, tidak berlatih secara langsung, tetapi terus melakukan penyempurnaan alkimia. Dengan pengalaman sebelumnya, tingkat keberhasilan alkimianya semakin tinggi. Seringkali 3 tungku pil akan berhasil dalam 1 tungku. 2 hari lagi telah berlalu. Terakumulasi di tanah setelah menghilangkan lapisan buih yang tebal, pil Pei Yuan Orde pertama di tangannya akhirnya mencapai ratusan keping. Bahan yang diambil dari paviliun pil pada dasarnya dikonsumsi. Dengan pil Pei Yuan ini, melangkah ke alam Xiantian akan mudah. Tapi sekarang kompetisi murid keluarga akan segera hadir, saya harus berlatih secepat mungkin. Dengan lambaian lengan bajunya, Li Longsing menyapu semua ampas ke sudut dinding, lalu dia mengeluarkan Pei Yuan dari botol batu giok dan melemparkannya ke mulutnya seperti makan kacang jeli. Pil itu meleleh di mulutnya, dan arus hangat yang aneh mengalir ke tenggorokannya menembus ke meridian dalam tubuh. Li Longsing menutup matanya, dan kitab kekacauan mulai beroperasi. Boom! Ruang rahasia bergetar sedikit, dan pusaran tak terlihat tiba-tiba muncul di atas kepala Li Longsing. Gelombang energi spiritual langit dan bumi yang agung muncul dari pusaran ke dalam tubuhnya. Saat dia berkultivasi, langit di atas seluruh rumah wali kota juga dipenuhi angin dan awan, dan pusaran tak terlihat muncul, seperti mulut berdarah binatang prasejarah, melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Hah! Mengapa aura langit dan bumi di kamarku tiba-tiba menipis? Tan Qian sedang berlatih bersila. Dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, bingung. Dengan menggerakkan tubuhnya yang lembut, dia segera meninggalkan kamar kerja dan melihat ke langit. Di atas aula utama tidak jauh dari sana, kakek sedang berdiri di atap dengan ekspresi bermartabat, seolah sedang menonton sesuatu. Tan Qian mendekat dengan cepat, menatap kakeknya dan bertanya, "Kakek, apa yang kamu lihat?" Tan Shaomo melompat dari atap dan berkata sambil tersenyum, "Cucuku tersayang, kalau Guru Li begitu tidak sederhana." Ekspresi Tan Qian berubah, "Kakek, apa maksudmu? Perubahan mendadak energi spiritual keluarga kita adalah karena pemborosan itu." Li Longsing, Tan Shaomo mengangguk, "Pergilah, kakek akan mengajakmu melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia dengan lambaian lengan bajunya, Tan Qian menghilang. Segera, keduanya berdiri di luar ruang rahasia tempat Li Longsing sedang berlatih. Ruang rahasia ini terletak di perut gunung di belakang rumah wali kota. Itu juga merupakan tempat dengan aura paling banyak di seluruh rumah wali kota. Karena di bawah gunung ini, masih ada urat spiritual yang tersembunyi. Melihat jauh, Tan Qian terkejut. Saya melihat bahwa di atas gunung tempat ruang rahasia itu berada, tampaknya ada mulut besar binatang buas yang tak terlihat, dengan rakus menyerap aura langit dan bumi dengan radius ratusan kaki. Semua aura ini akhirnya menyusup ke lereng gunung. Tan Shaomo memuji, Li Longsing benar-benar tidak sederhana. Meskipun alamnya tidak tinggi, penglihatan yang dia ciptakan selama kultivasinya bahkan lebih menakutkan dariku, seorang biksu di alam pengumpulan Qi. Tan Qian diam saja, hati penuh dengan pasang surut, dan sulit untuk tenang dalam waktu yang lama. Kakek benar, penglihatan yang diciptakan Li Longsing terlalu menakutkan saat dia merasakannya dari jarak dekat. Apa yang dia latih pasti merupakan teknik yang sangat menentang surga. Mungkinkah yang dikatakan kakek itu benar? Dia dulu berpura-pura menjadi pengemis dengan sengaja untuk menyembunyikan dirinya. Jika itu benar, maka tidak mudah baginya. Orang seperti apa dia?
Tan Qianqian tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya tertarik pada Li Longxing, menginginkannya dan kenali dia. Bagaimana, cucu yang baik, apakah anak ini tidak jahat? Tan Xiaomo menoleh untuk bertanya dan melihat Tan Qianqian. Tan Qianqian tiba-tiba terkejut dan memasang wajah besar. Haha, Tan Xiaomo mendongak dan tertawa. Apa yang kakek tertawakan? Tan Qianqian tampak malu dan marah. Tan Xiaomo meluruskan ekspresinya dan bertanya, Tuan Muda Li menyelamatkan kakekmu dan nyawamu. Katakan padaku, bagaimana kita harus membalasnya? Buruk, ketika dia keluar, kakek, kamu bisa memberinya sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu juga bisa memberinya beberapa latihan. Tan Xiaomo menggelengkan kepalanya, menghela nafas, hei, kakek ini sudah memberitahunya tapi dia tidak mau itu. Lalu apa yang dia inginkan? Tan Qianqian terkejut. Tan Xiaomo menunjuk Tan Qianqian tanpa bicara. Kamu bilang dia ingin. Tan Qianqian tersipu malu. Kata-kata terakhir memalukan untuk diucapkan. Tan Xiaomo berkata dengan bercanda, bagaimana? Mengapa kamu tidak memikirkannya, Qianqian? Kakek. Tan Qianqian menginjak kakinya, pipinya menggembung, dan dia memberinya tatapan tidak puas. Kakek sudah tua, kenapa kakek tidak malu? Benar-benar tidak sopan. Haha, Tan Xiaomo tertawa terbahak-bahak. Aku mengabaikanmu. Tan Qianqian berbalik dan lari, seperti kupu-kupu, mengedipkan matanya. Haha, ada lelucon. Tan Xiaomo tertawa lebih gembira. Dia juga memikirkan cucunya. Li Longxing telah merawat cucunya dengan metode khusus itu. Meskipun cucunya tidak tahu, tapi dia tidak bisa dianggap tidak terjadi apa-apa. Saya harus membuat ini terjadi secepat mungkin. Kalau tidak, jika ada badai petir di masa depan, dia tidak akan bertatap muka dengan cucunya. Tentu saja, ada cara lain. Itu untuk membunuh Li Longxing secara langsung. Hanya dengan cara ini kepolosan sang cucu dapat dipertahankan. Tapi Li Longxing menyelamatkan dia dan cucunya satu persatu, Tan Xiaomo tidak akan pernah melakukan hal gila seperti itu. Jadi sekarang hanya ada satu jalan terakhir yang tersisa, yaitu mengikat keduanya. Membuat mereka mengikat simpul dan menjadi pasangan. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa semua orang bahagia. Haha, sekarang Qianqian seharusnya sudah memiliki bayangan anak itu di dalam hatinya. Ini awal yang baik. Selanjutnya, aku harus bekerja lebih keras dan memberinya dorongan. Semakin Tan Xiaomo memikirkannya, semakin bahagia dia, tertawa suara menyebar ke seluruh rumah wali kota. Kakek sudah tua dan tidak tahu malu. Tan Qianqian yang bersembunyi di kamar kerja juga mendengarnya, langsung tersipu, dan langsung pergi ke tempat tidur, menutupi kepalanya dengan selimut. 5 hari kemudian, dengan keras, ledakan tumpul datang dari tubuh. Tubuh Li Longxing sedikit gemetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Di dalamnya, cahaya ilahi cerah dan berwarna-warni. Cahaya ilahi yang keluar dari matanya tampak terwujud, dan itu benar-benar langsung menembus 2 lubang kecil di dinding di seberangnya. Haha, Li Longxing tiba-tiba berdiri, dengan penampilan heroik, dan rambut panjangnya tidak berangin. Nafas alam bawaan menyapu seluruh ruang rahasia seperti badai. Akhirnya aku melangkah ke ranah Xiantian. Tinjunya terkepal erat, dan terdengar semburan suara dentuman yang menggelegar lagi di tubuh. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Alam dan pengasuhan adalah daerah aliran sungai yang khas. Setelah Li Longxing melangkah ke ranah Xiantian, kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. 2 hari terakhir, saya bisa naik ke level berikutnya. Selain itu, saya telah memasuki alam Xiantian, dan saya dapat mencoba menembus segel setan Tianlingen. Li Longxing mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Dia tidak akan pernah melepaskan orang yang menyegel Tianlingennya. Selama segelnya benar-benar rusak dan Tianlingen benar-benar dihidupkan kembali, maka dia akan melakukannya berlatih di masa depan. Kecepatannya akan lebih cepat. Memikirkan hal ini, Li Longxing menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Duduk bersila, kitab suci kekacauan mulai berlari dengan cepat. Bum bum bum. Keesokan harinya, suara ledakan guntur terus keluar dari tubuhnya. Bahkan Li Longxing tidak dapat mengingat berapa kali dia dipukul. Akhirnya, dengan suara keras yang jauh melebihi yang sebelumnya, roh surgawinya Ruth, yang disegel secara paksa, akhirnya dihidupkan kembali sepenuhnya. Hah!
Vitalitas yang kacau di tubuhnya segera mengalir seperti aliran ceria tanpa halangan. Sebelumnya, aliran energinya seperti garis-garis kecil, tetapi sekarang telah menjadi aliran setebal jempol. Haha, Li Tian, aku pasti akan mengalahkanmu, menjadikanmu seekor anjing untuk kontes murid keluarga ini. Dan Li Jian, tunggu saja segera aku akan mendapatkan kembali semua milikku. Di masa lalu, Li Longxing, meskipun dia hanya anak terlantar dari keluarga, dia masih memiliki gaji bulanan beberapa ratus dolar perak. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar kerajaan Yan Agung, keluarga Li masih memiliki wajah. Gaji beberapa ratus dolar perak juga bisa membuatnya hidup nyaman sepanjang hidupnya dan menjadi orang kaya di kota Qingyun. Sayang sekali semua dolar perak itu jatuh ke saku Li Jian pada akhirnya. Ketika Paman Dong sakit serius, mereka berdua hampir mati kelaparan. Jika Li Longxing tidak keluar untuk mencari nafkah, rumput di kedua kuburan mereka akan setinggi beberapa kaki. Oleh karena itu, Li Longxing berencana untuk mengembalikan semuanya dalam kompetisi murid keluarga. Apa yang menjadi miliknya, tidak ada yang bisa mengambilnya.